bagian-bagian utama mesin bubut. Jadi ini gambar mesin bubut ya. Ini secara umum seperti ini. Kemudian mesin bubut yang kita pelajari adalah mesin bubut konvensional, di mana pada pengoperasiannya ini secara manual atau tergantung pada operator ya. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah menjelaskan definisi mesin bubut. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin bubut. Seperti itu ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan diskusi dan menggali informasi, maka kalian atau peserta didik yang pertama dapat menjelaskan definisi mesin bubut. Yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian utama mesin bubut. Jadi ada dua tujuan pembelajaran ini yang harus kalian kuasai ya nantinya. Selanjutnya, nah ini definisi mesin bubut. Mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya memutar gerak benda kerja yang berbentuk silindris dan alat potongnya bergerak translasi. Jadi translasi itu maju mundur atau ke kiri atau ke kanan. Kemudian bagian-bagian utama mesin bubut itu ada 7 di sini ya. Ada kepala tetap atau headstock, kepala lepas atau tailstock, kemudian alas atau meja mesin, bed mesin, kemudian ada aretan atau carriage, ada poros transportir, ada tuas handle atau handle, kemudian ada penjepit atau pemegang pahat atau bahasa aslinya tool push. Kemudian kita coba uraikan satu persatu. Yang pertama, kepala tetap atau headstock. Kepala tetap adalah bagian ini di sebelah kiri dari operator, di mana terdapat spindle utama mesin yang berfungsi sebagai dudukan beberapa perlengkapan mesin. Di antaranya ada cekam atau cak, kolet, senter tetap atau plat membawa rata dan plat membawa berekor. Jadi seluruh bagian ini bisa dipasang pada kepala tetap. Kemudian ini gambarnya ya, yang tadi saya sampaikan di sebelah kiri dari bagian operator. Sebelah kiri punya seperti ini. Ini bagian tengahnya untuk mencekam benda kerja. Kemudian kepala lepas. Ya, kepala lepas atau tailstock digunakan sebagai dudukan senter putar. Kemudian senter tetap, kemudian cekam bor dan mata bor bertangkai tirus yang pemasangannya dimasukkan pada lubang tirus atau sleeve kepala lepas. Jadi kepala lepas sertanya ada di sebelah kanan dari operator. Nah, ini dia. Ini adalah kepala lepas. Kemudian ini adalah senter putar. Nah, ini adalah bor senter. Bornya belum kelihatan, ini dudukan bor senternya. Kemudian bagian berikutnya adalah alas atau meja mesin atau bed mesin, digunakan sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady race, dan merupakan tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Jadi ini alas atau meja mesin itu berfungsi sangat vital sekali sebagai tempat dudukan eretan yang bergerak ke kanan kiri. Kemudian kepala lepas juga sama gerakannya kanan kiri, dan ada steady race. Steady race ini untuk menyangga benda yang berdiameter kecil dan bentuknya panjang. Nah, ini gambar dari alas atau meja mesin. Nah,
Ini kepala lepasnya, dia bergerak kiri kanan di atas bed mesin. Kemudian selanjutnya ada eretan atau carriage. Ya, eretan terdiri dari 3 bagian atau elemen. Di antaranya eretan memanjang. Jadi kalau kita melakukan pembubutan ke arah kiri ke kanan, kanan ke kiri, itu kita menggerakkan eretan memanjang. Ya, ada handle-nya nanti, bisa kita jalankan secara manual atau secara otomatis tergantung kebutuhan. Kemudian yang kedua, eretan melintang. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk membubut facing atau pembubutan muka. Jadi gerakannya maju atau mundur untuk eretan melintang ini. Kemudian yang ketiga, eretan atas atau top carriage berfungsi untuk melakukan pemakanan secara manual ke arah sudut yang dikehendaki atau sesuai penyetelan. Ini biasa digunakan untuk pembubutan tirus. Itu ya, eretan. Nah, ini gambar dari eretan. Ini sebagai handle untuk eretan memanjang. Kemudian yang tengah untuk eretan melintang. Yang atas ini yang untuk melintang. Kemudian yang atas ini digunakan untuk eretan untuk melakukan pekerjaan pembubutan tirus ya. Jadi bisa menyudut arahnya. Poros transportir adalah sebuah poros berulir berbentuk segi 4 atau trapesium dengan jenis ulir Whitworth atau metrik, berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Misalnya pembubutan arah memanjang atau melintang dan ulir. Nah, ini untuk poros transportirnya ya di sini. Tadi ada 1, 2, 3. Ini poros transportir. Kemudian ada tuas atau handle. Adalah bagian mesin bubut yang digunakan untuk mengatur proses pembubutan dengan berpedoman pada tabel petunjuk pengaturan yang terdapat pada mesin bubut tersebut. Jadi tuas atau handle itu utamanya untuk men-setting berapa kecepatan putar yang kita butuhkan. Terus kita mau mengerjakan apa ya, bubut manjang, bubut ulir, dan lain-lain, kita menggunakan tuas atau handle ini. Selanjutnya, ini adalah gambarnya beberapa tuas dan handle, di mana hampir sebagian besar itu berada pada kepala tetap di sebelah kiri operator. Kemudian, penjepit atau pemegang pahat atau tulpus, ya. Ini letaknya pada eretan bagian atas, digunakan untuk menjepit atau memegang pahat. Bentuknya atau modelnya secara garis besar ada 2, yaitu pemegang pahat standar dan pemegang pahat yang dapat disetel. Ini gambar dari tulpusnya, gambar dari tulpus. Nah ini ya, ada pahatnya 1, 2, 3, 4. Jadi maksimal bisa memasang 4 pahat sekaligus. Nah ini saya tayangkan ya, saya tayangkan video proses pembubutan di sekolah ya atau di SMK. Kalian perhatikan. Bentar ya, saya present dulu. Nah sudah kelihatan anak-anak. Jadi saya rasa kalian sudah paham tentang materi ini. Kemudian selanjutnya akan coba saya suruh untuk menjelaskan ya, kalian satu persatu, nanti saya beri pertanyaan, kemudian kalian jawab sesuai dengan apa yang Pak Anwar jelaskan tadi. Siap kira-kira ya? Siap. Baik anak-anak, untuk kompetensi pertama kita adalah mengetahui definisi mesin bubut. Definisi mesin bubut. Coba saya minta Muna coba. Apa pengertian Apa pengertian atau definisi dari mesin bubut? Mesin bubut
dalam proses kerjanya memutar gerak benda yang berbentuk silindris dan alat potongnya bergerak translasi. Translasi tadi pengertiannya gimana geraknya? Kemana? Depan belakang. Ya, depan belakang atau ke kiri dan ke kanan. Ya, depan belakang, kiri kanan. Bisa dua hal itu ya. Baik. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian utama mesin bubut. Coba Rohman. Bagian-bagian utama mesin bubut adalah 1. Kepala tetap headstock, 2. Kepala lepas tail stock, 3. Alas atau mesin mesin bed mesin, 4. Eretan carriage, 5. Poros transportir, 6. Tuas atau handle, 7. Penjepit atau pemegang pahat tol pos. Ya, itu tulpus ya, yang nomor 7 itu. Penjepit atau pemegang pahat tulpus. Ya. Ada berapa, Rohman berarti? Ada? 7. Ada 7. Oke, ada 7 ya. 7. Baik anak-anak, pada hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran pada KD 3.1 dan 4.1, yaitu memahami bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya, dan mengidentifikasi bagian-bagian mesin bubut berdasarkan jenis dan fungsinya. Tentunya kita fokus pada bagian utama mesin bubut pada hari ini. Di antaranya ada kepala tetap, kemudian ada kepala lepas, kemudian ada alas meja atau meja mesin, kemudian ada eretan, ada poros transportir juga, kemudian ada tuas atau handle, kemudian ada penjepit atau pemegang pahat, atau nama dalam bahasa aslinya adalah tulpus ya. Jadi ada 7 bagian utama yang kita bahas pada pertemuan kali ini, walaupun kita secara daring ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mempelajari tentang teknik pemesinan bubut. Perlu kalian ketahui bahwa 7 bagian utama mesin bubut ini harus dihafalkan, karena apapun spek dari mesin bubut, jenis apapun, merek apapun, itu sama ya. Posisinya kepala tetap itu sama, di sebelah kiri, kepala lepas di sebelah kanan, kemudian ada alas atau meja mesinnya, ada eretan, poros transportir, kemudian tuas atau handle, dan penjepit atau pemegang pahat atau tulpus. Ini harus kalian hafalkan. Sekaligus selain dihafalkan tempat-tempatnya, posisinya di mana, juga dihafalkan fungsi-fungsinya, biar kalian nanti pada waktu praktek tidak keliru dalam menyebutkan atau memfungsikannya. Baik, seperti itu pembelajaran pada hari ini. Dan untuk minggu depan kalian akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan, sekaligus KD 4.2, yaitu mengidentifikasi handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan. Jadi salah satu dari bagian ini, mesin utama mesin bubut, yang kita pelajari pada hari ini, itu salah satunya adalah handle, tuas atau handle, di mana nanti handle-handle ini yang akan menentukan seberapa besar kecepatan putar mesin bubut, sekaligus kecepatan potongnya, sekaligus jenis pekerjaan yang akan kita lakukan. Sudah paham anak-anak semuanya ya? Jadi kalian siapkan. Nanti setelah ini Pak Anwar kirimkan ke Google Classroom tentang materi handle-handle yang tersedia pada mesin untuk pembubutan.